Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tursina Ismi Jawina di mata kuliah laporan akuntan. Nah, di pertemuan ke-9 ini saya akan menjelaskan sama seperti yang kemarin, masih ringkasan proses audit. Kemarin yang pertama, sekarang yang kedua, yang mana di pertemuan kali ini akan dibahas secara detail dan lebih luas lagi. Selamat menyaksikan. Untuk pertemuan kali ini, saya akan membahas yang pertama, apa yang akan Anda lakukan pada saat melakukan pengujian pengendalian atau test of control atas transaksi penjualan selama setahun. Lalu yang kedua, apa yang akan Anda lakukan pada saat melakukan pengujian saldo piutang pada akhir tahun. Yang ketiga, apa yang Anda lakukan pada saat melakukan pengujian atas seluruh transaksi penjualan selama setahun. Lalu yang keempat, apa yang Anda lakukan pada saat melakukan pengujian atas estimasi akuntansi. Yang kelima, apa yang Anda lakukan pada saat melakukan pengujian atas pihak berelasi. Yang keenam, apa yang Anda lakukan pada saat melakukan pengujian atas peristiwa kemudian. Dan lalu yang ketujuh, apa yang akan Anda lakukan pada saat melakukan pengujian atas kelangsungan usaha. Dan yang terakhir, apa yang Anda lakukan sebelum menerbitkan laporan audit. Oke, kita jawab pertanyaan yang pertama dulu. Yang mana test of control ini adalah tes yang dilakukan untuk menentukan kualitas internal control suatu perusahaan. Nah, test of control sendiri ini juga biasanya dilakukan bersamaan dengan substantive test of transaction. Nah, hasil dari test of control ini menentukan apakah detail of balance perlu diperbanyak atau enggak. Nah, lalu di dalam test of control juga auditor dapat melihat apakah inherent risk dapat turun atau malah enggak, atau bisa juga malah makin naik. Nah, di dalam test of control sendiri juga terdapat pertanyaan-pertanyaan yang dapat ditanyakan seperti bagaimana penerapan kebijakan prosedur pengendalian klien atau entitas yang kita audit. Nah, lalu apakah kebijakan dan prosedur itu diterapkan secara konsisten? Nah, lalu oleh siapa saja nih kebijakan dan prosedur diterapkan secara konsisten? Nah, dengan pengujian test of control, tujuan akan menjadi lebih khusus dan akan lebih ekstensif. Nah, dua jenis bahan bukti yaitu seperti tanya jawab dan pengendalian intern. Nah, pengujian atas pengendalian ini akan meneruskan prosedur audit yang telah ada dalam pemahaman pengendalian intern atau sebagai tindak lanjut dari prosedur audit atas pemahaman pengendalian intern. Oke, kita balik lagi nih ke pertanyaan intinya. Apa yang harus dilakukan saat melakukan pengujian atas pengendalian atau test of control? Nah, jika saya sebagai seorang auditor, di sini saya pertama akan melakukan tanya jawab dengan pegawai atau inquiring. Nah, pertanyaan yang diajukan pada karyawan ini dilakukan tetap berkaitan dengan evaluasi atas kinerja tugas. Nah, di sini auditor dapat menentukan nih pengendalian akses atas aktiva, dokumen, dan catatan akuntansi klien melalui pengajuan pertanyaan pada karyawan. Nah, lalu yang kedua ini pemeriksaan dokumen dan catatan atau inspeksi. Pengendalian yang meninggalkan jejak bukti dapat dilakukan prosedur audit melalui inspeksi oleh seorang auditor. Nah, auditor di sini melakukan inspeksi terhadap dokumen, catatan, dan laporan untuk memastikan bahwa dokumen, catatan, dan laporan tersebut ini lengkap dibandingkan dengan dokumen lain secara tepat dan diotorisasi sebagaimana mestinya. Lalu langkah yang ketiga ini pengamatan aktivitas yang berhubungan dengan pengendalian atau observasi. Nah, observasi ini dapat dilakukan auditor terutama pada pengendalian yang tidak menghasilkan jejak bukti. Seperti contohnya pemisahan tugas yang membutuhkan beberapa orang tertentu untuk melaksanakan suatu tugas. Nah, lalu langkah yang selanjutnya ini pelaksanaan ulang oleh auditor terhadap prosedur atau reperforming. Nah, beberapa kegiatan pengendalian yang meninggalkan jejak bukti berupa dokumen, catatan, dan laporan, tetapi isinya kurang mencukupi dalam menilai kegiatan pengendalian tersebut, ini dapat dilakukan reperforming. Nah,
Prosedur reforming ini cenderung merupakan pengujian untuk menilai akurasi mekanisme kegiatan pengendalian. Nah, kita lanjut menjawab pertanyaan yang kedua nih. Apa yang harus dilakukan pada saat melakukan pengujian saldo piutang pada akhir tahun? Nah, di sini jika saya menjadi auditor, balik lagi, saya memiliki 5 tahapan yang harus ditempuh. Yang pertama ini adalah prosedur audit awal. Nah, pada tahap ini nih, di sini auditor melakukan rekonsiliasi antara informasi piutang usaha yang dicantumkan di neraca dengan catatan akuntansi yang mendukungnya. Nah, rekonsiliasi ini lumayan penting agar auditor ini memperoleh keyakinan bahwa informasi piutang usaha yang dicantumkan di neraca ini didukung oleh catatan akuntansi yang andal. Nah, dalam prosedur yang pertama ini, prosedur audit awal ini terdapat 6 prosedur lagi. Terdapat 6 prosedur yang dilakukan oleh auditor untuk merekonsiliasi informasi piutang usaha di neraca. Nah, prosedur yang pertama ini adalah usus saldo piutang usaha yang tercantum di neraca ke saldo piutang di buku besar. Nah, lalu prosedur yang kedua, hitung kembali nih saldo akun piutang usaha di buku besar. Nah, prosedur yang ketiga, lakukan review terhadap mutasi luar biasa dalam jumlah dan sumber posting dalam akun piutang usaha dan akun cadangan kerugian piutang usaha. Prosedur yang keempat, ini usut saldo awal, saldo akun piutang usaha dan akun cadangan kerugian piutang ke kertas kerja tahun lalu. Nah, prosedur yang kelima ini usut posting pendebitan akun piutang usaha ke dalam jurnal yang bersangkutan. Lalu prosedur yang terakhir ini lakukan rekonsiliasi akun kontrol piutang usaha dalam buku besar ke buku pembantu piutang usaha. Nah, setelah tadi kita melakukan prosedur audit awal, kita lanjut melakukan prosedur analitik. Nah, pengujian analitik ini dimaksudkan untuk membantu auditor dalam memahami bisnis klien atau entitas yang kita audit dan dalam menentukan bidang yang memerlukan audit lebih intensif. Nah, untuk itu nih, auditor ini melakukan perhitungan berbagai rasio. Nah, rasio yang telah dihitung kemudian dibandingkan dengan harapan auditor. Nah, pembandingan ini akan membantu auditor untuk mengungkapkan peristiwa atau transaksi yang tidak biasa, perubahan akuntansi, perubahan usaha, fluktuasi acak, dan atau salah saji. Nah, lalu setelah prosedur tadi yang kedua, lanjut ke prosedur yang ketiga, ini pengujian terhadap transaksi rinci. Nah, keandalan saldo piutang usaha ini ditentukan oleh transaksi yang didebit dan dikreditkan ke akun piutang usaha. Nah, keandalan saldo piutang usaha juga ditentukan oleh ketepatan pisah batas dan digunakan untuk mencatat berbagai transaksi piutang usaha. Nah, oleh karena itu nih, auditor di sini melakukan pengujian substantif terhadap transaksi rinci yang mendebit dan mengkredit akun piutang usaha dan pengujian pisah batas yang digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan akun tersebut. Nah, berikut nih langkah-langkahnya. Yang pertama, periksa dahulu nih sampel yang tercatat dalam akun piutang usaha ke dokumen yang mendukung timbulnya transaksi tersebut. Nah, lalu yang kedua ini periksa pendebitan akun piutang ke dokumen pendukung seperti faktur penjualan, laporan pengiriman barang, dan juga order penjualan. Nah, lalu yang ketiga itu periksa pengkreditan akun piutang ke dokumen pendukung seperti bukti kas masuk, memo kredit untuk return penjualan atau penghapusan piutang. Nah, lalu langkah yang keempat ini adalah lakukan verifikasi pisah batas atau cut off transaksi penjualan dan retur penjualan. Nah, setelah tadi prosedur pengujian terhadap transaksi rinci, selanjutnya ini ada pengujian terhadap saldo akun rinci. Nah, pengujian terhadap saldo akun rinci ini dalam siklus pendapatan ini difokuskan ke saldo piutang usaha dan akun penilaiannya. Nah, keberadaan, kelengkapan hak kepemilikan atas piutang usaha yang tercantum di neraca ini dibuktikan oleh auditor dengan mengirimkan surat konfirmasi kepada debitur. Nah,
Lalu piutang usaha yang tercantum di neraca juga harus diverifikasi, dan untuk memverifikasinya juga auditor ini melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pendukung terjadinya piutang usaha, memeriksa jawaban dari bank, dan meminta surat representasi dari klien. Nah, lalu terdapat cara lain nih untuk membuktikannya. Nah, cara lain untuk membuktikan keberadaan saldo piutang usaha pertanggal neraca ini tuh bisa dengan membuktikan keterjadian transaksi penjualan dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap dokumen sumber dan dokumen pendukung terjadinya transaksi penjualan kredit. Nah, dalam prosedur yang keempat ini, yang pengujian terhadap saldo akun rinci, auditor juga perlu melakukan konfirmasi piutang. Nah, dalam melakukan konfirmasi piutang ini terdapat 3 tahap yang harus auditor lakukan. Yang pertama, kita tentukan dulu metode, saat, dan luas konfirmasi yang akan dilaksanakan. Nah, di sini terdapat 2 metode, itu ada metode konfirmasi positif dan juga ada metode konfirmasi negatif. Nah, yang kedua, itu pilih debitur yang akan dikirimi surat konfirmasi. Lalu yang ketiga ini kirimkan surat konfirmasinya. Nah, selain melakukan konfirmasi piutang, di sini auditor juga perlu melakukan evaluasi terhadap kecukupan cadangan, kerugian piutang usaha yang dibuat oleh klien. Nah, prosedur ini itu ditempuh oleh auditor untuk memverifikasi penilaian piutang usaha yang dicantumkan di neraca. Nah, verifikasi penilaian ini juga dimaksudkan untuk menilai kewajaran penentuan jumlah cadangan kerugian piutang usaha yang dibentuk klien pada tanggal neraca. Nah, ada beberapa langkah untuk mengetahuinya, yaitu yang pertama nih, hitung kembali cadangan kerugian piutang usaha yang dibuat oleh klien. Nah, lalu yang kedua ini periksa penentuan umur piutang usaha yang dibuat oleh klien. Yang ketiga, kita harus membandingkan nih cadangan kerugian piutang usaha yang tercantum di neraca tahun yang kita audit dengan yang tercantum di neraca tahun sebelumnya. Lalu yang terakhir, periksa catatan kredit untuk debitur yang utangnya telah kadaluarsa. Nah, setelah pengajuan terhadap saldo akun rinci, tahap yang kelima itu ada verifikasi terhadap penyajian dan pengungkapan. Nah, langkah-langkah dalam melakukan verifikasi terhadap penyajian dan pengungkapan ini, yang pertama itu ada membandingkan penyajian piutang usaha dengan penyajian menurut prinsip akuntansi berterima umum. Nah, lalu yang kedua, ini periksa klarifikasi piutang ke dalam kelompok aktiva lancar dan aktiva tidak lancar. Yang ketiga, ini periksa klasifikasi piutang ke dalam kelompok piutang usaha dan non-usaha. Yang keempat, tentukan kecukupan pengungkapan dan akuntansi untuk transaksi antar pihak yang memiliki hubungan istimewa, piutang yang digadaikan, piutang yang telah dianjakkan atau factory account receivable ke perusahaan anjak piutang. Nah, oke, kita lanjut menjawab pertanyaan yang ketiga, yaitu bagaimana saat melakukan pengujian atas seluruh transaksi penjualan selama 1 tahun. Nah, di sini kan kita melakukan pengujian substantif, yang mana pengujian substantif ini itu meliputi prosedur-prosedur audit yang dirancang untuk mendeteksi monetary errors atau salah saji yang secara langsung ini berpengaruh terhadap kewajaran saldo laporan keuangan. Nah, pengujian transaksi atau substantive test of transaction ini meliputi prosedur-prosedur audit untuk menguji kecermatan pencatatan transaksi. Nah, sebenarnya ini tujuan dilakukannya pengujian atas transaksi ini itu ya untuk menentukan nih apakah transaksi akuntansi klien atau perusahaan yang kita audit ini telah otorisasi dengan pantas dicatat dan diiktisarkan dalam jurnal dengan benar dan diposting ke buku besar dan buku pembantu dengan benar. Nah, sebenarnya tuh jika auditor ini percaya bahwa transaksi ini dicatat dengan benar dalam jurnal dan diposting dengan benar, nah ya otomatis juga auditor juga akan percaya bahwa total buku besar adalah benar. Nah, lalu
Pengujian detail transaksi ini tuh dilakukan juga untuk menentukan ketepatan otorisasi transaksi akuntansi, lalu kebenaran pencatatan dan peringkasan transaksi dalam jurnal, dan juga kebenaran pelaksanaan posting atas transaksi dalam buku besar dan buku pembantu. Nah, program audit dalam pengujian atas transaksi ini tuh biasanya mencakup seperti bagian penjelasan yang mendokumentasikan pemahaman yang diperoleh mengenai struktur pengendalian intern. Nah, lalu gambaran prosedur yang dilaksanakan untuk memperoleh pemahaman atas struktur pengendalian intern, dan juga rencana tingkat resiko pengendalian yang ditetapkan. Baik prosedur yang akan dijalankan maupun resiko pengendalian yang direncanakan akan mempengaruhi program audit pengujian atas pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Yang mana tuh seperti melaksanakan prosedur untuk memahami struktur pengendalian intern, lalu menetapkan resiko pengendalian dan juga mengevaluasi biaya dan manfaat dari pengujian substantif atas transaksi untuk memenuhi tujuan audit yang berkaitan transaksi seperti prosedur audit, besar sampel, pos unsur yang dipilih, dan juga saat pelaksanaan. Nah, prosedur audit pengujian atas transaksi ini itu akan mencakup baik pengujian atas pengendalian maupun juga pengujian substantif atas transaksi, dan bervariasi sebenarnya tergantung kepada rencana resiko pengendalian yang ditetapkan. Nah, jika pengendalian efektif dan risiko pengendalian yang direncanakan ini rendah, penekanan ini akan banyak diberikan kepada pengujian atas pengendalian. Nah, beberapa pengujian substantif ini atas transaksi juga akan ditekankan jika risiko pengendalian ditetapkan 1. Nah, maka hanya pengujian substantif atas transaksi yang akan digunakan. Nah, prosedur yang juga dilakukan dalam memperoleh pemahaman pengendalian intern akan mempengaruhi pengujian atas pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Nah, prosedur yang dilakukan dalam pengujian data transaksi ini tuh seperti yang pertama tracing, yang mana itu memilih satu sampel sales invoice dan telusur ke sales journal. Nah, lalu yang kedua ini ada vouching. Pilih satu sampel transaksi yang dicatat dalam sales journals dan telusur ke sales invoice. Yang ketiga dari performings. Di sini itu memeriksa kecermatan perkalian dan penjumlahan dari sales invoice. Yang keempat ini ada inquiring. Ini tuh menanyakan kepada klien nih apakah ada transaksi yang relate parties. Nah, pada pengujian data transaksi di sini tuh auditor ini mengarahkan pengujiannya untuk memperoleh temuan mengenai ada tidaknya nih kesalahan yang bersifat moneter. Nah, auditor itu tidak mengarahkan pengujian data transaksi untuk memperoleh temuan tentang penyimpangan kebijakan dan prosedur pengendalian. Nah, pengujian ini itu sebenarnya pada umumnya tuh kayak lebih banyak menyita waktu dibandingkan prosedur analitis. Nah, oleh karena itu pengujian ini tuh lebih banyak membutuhkan biaya daripada prosedur analitis. Nah, kita lanjut menjawab pertanyaan yang keempat. Bagaimana melakukan pengujian atas estimasi akuntansi? Nah, di audit sendiri nih, audit atas estimasi akuntansi ini tersebar menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama ada tahap risk assessment atau penilaian resiko, yang mana risk assessment ini itu berfokus kepada estimasi akuntansi apa aja sih ini yang diperlukan dalam laporan keuangan, lalu bagaimana estimasi ini dibuat, seberapa signifikannya estimasi ini. Nah, apakah auditor ini memerlukan bantuan tenaga ahli atau enggak? Nah, yang keempat ini seberapa akuratnya estimasi di tahun yang lalu, apakah ada bukti mengenai biasnya manajemen dalam proses estimasi, dan juga berapa besarnya ketidakpastian proses pada estimasi ini. Nah, lalu tahap yang kedua ini ada tahap respons, yang mana di sini itu memfokuskan kepada apakah estimasi yang dibuat dengan cara yang benar
dengan metodologi yang konsisten. Lalu apakah bukti pendukung untuk melakukan estimasi ini itu dapat diandalkan atau tidak. Nah, lalu apakah ada bukti tentang terjadinya kecurangan. Nah, lalu ada tahap yang ketiga, ini ada tahap reporting atau tahap pelaporan. Nah, di sini tuh di tahap pelaporan ini tuh lebih memfokuskan apakah disclosure mengenai estimasi akuntansi dalam laporan keuangan ini sudah atau belum sesuai dengan kerangka laporan keuangannya. Nah, lalu jika hal ini merupakan risiko yang signifikan, apakah ketidakpastian proses estimasi ini akan diungkapkan sebagai disclosure dalam laporan keuangan dan juga peroleh representasi manajemen. Tujuan pengukuran dari suatu estimasi sendiri itu sebenarnya itu bisa untuk yang pertama untuk membuat perakiraan atau forecast mengenai outcome satu atau lebih transaksi, peristiwa atau kondisi yang menyebabkan estimasi akuntansi itu perlu dibuat. Nah, atau untuk menentukan nilai dari transaksi berjalan atau item laporan keuangan berdasarkan kondisi yang ada pada tanggal pengukuran, seperti misalnya taksiran harga pasar atau estimate market price dari suatu jenis aset atau kewajiban tertentu. Nah, ini tuh dapat meliputi pengukuran nilai wajar atau fair value measurement. Nah, risiko salah saji yang material ini tuh karena estimasi tuh sering kali didasarkan pada tingkat ketidakpastian estimasi atau estimation uncertainty dalam membuat estimasi. Nah, dengan kearifan profesionalnya nih, biasanya auditor ini harus menentukan nih apakah estimasi akuntansi dengan ketidakpastian estimasi yang tinggi mengandung resiko yang signifikan. Nah, jika auditor ini mengidentifikasi adanya resiko yang signifikan, ia juga harus memperoleh pemahaman mengenai pengendalian entitas termasuk kegiatan pengendalian. Nah, ketika bukti audit ini sudah diperoleh, kewajaran estimasi dievaluasi dan luasnya salah saji diidentifikasi. Yang pertama dalam hal bukti, mendukung suatu point estimate, perbedaan antara auditor's point estimate dan management point estimate ini tuh merupakan salah saji. Nah, dalam hal auditor menyimpulkan bahwa dengan menggunakannya auditor's range of reasonableness atau kisaran yang menurut auditor adalah wajar, memberikan bukti auditor yang cukup dan tepat, maka management point estimate di luar kisaran tersebut tidaklah didukung oleh bukti audit. Nah, dalam hal itu salah saji itu tidak lebih kecil dari perbedaan antara management point estimate dan titik terdekat dari kisaran perkiraan auditors. Nah, terdapat perbedaan nih antara hasil akhir. Nah, perbedaan antara hasil akhir dari suatu estimate akuntansi dan jumlah yang semula diakui dan diungkapkan dalam laporan keuangannya tidak serta-merta merupakan salah saji. Nah, biasanya tuh ini tuh sering terjadi dalam fair value accounting estimate yang dimana hasil akhir itu dipengaruhi oleh peristiwa atau kondisi sesudah tanggal pengukuran atau tujuan penyajian laporan keuangan. Nah, kita lanjut menjawab pertanyaan yang kelima, yaitu apa yang dilakukan pada saat melakukan pengujian atas pihak berelasi. Nah, transaksi antar pihak berelasi dengan ini tuh penekanan pada cukup atau tidaknya pengungkapannya. Nah, dari sisi auditor ini harus menyadari bahwa substansi suatu transaksi itu dapat secara signifikan menjadi berbeda dari bentuk dan bahwa laporan keuangan harus mengidentifikasi substansi transaksi tersebut dan bukan hanya bentuk hukumnya semata, penentuan keberadaan pihak-pihak yang berelasi. Nah, pada paragraf 7 PSA nomor 34 di sini tuh menjelaskan mengenai prosedur yang dapat dilakukan oleh auditor untuk menentukan keberadaan pihak-pihak berelasi. Nah, untuk beberapa kasus hubungan tertentu, nah misalnya hubungan seperti anak perusahaan
dengan induk perusahaan. Nah, hubungan investor dengan penerima investasi. Nah, mungkin ini terlihat jelas bahwa terdapat hubungan pihak berelasi. Nah, kan tetapi auditor juga harus menentukan nih apakah ada atau tidak pihak berelasi lainnya. Nah, beberapa prosedur ini tuh biasanya akan digunakan untuk mendeteksi apakah terdapat hubungan pihak berelasi dengan entitas-entitas lain yang sudah disebutkan, seperti mengevaluasi prosedur perusahaan untuk mengidentifikasikan dan pencatatan memadai atas transaksi antar pihak berelasi, lalu meminta keterangan dari pejabat manajemen yang berwenang tentang nama pihak-pihak berelasi dan menanyakan apakah ada transaksi antar pihak berelasi selama periode yang diperiksa. Nah, yang ketiga ini mereview dokumen yang dilaporkan oleh entitas kepada Bapepam untuk atau instansi pemerintah yang lain mengenai nama pihak-pihak yang berelasi dan bisnis lain yang di dalamnya para direktur entitas yang diperiksa menduduki jabatan direksi atau manajemen. Yang keempat, ini menentukan nama semua dana pensiun yang dibentuk untuk kesejahteraan karyawan dan nama para pejabat dewan pengawasnya. Lalu yang kelima ini mereview daftar pemegang saham perusahaan tertutup untuk mengidentifikasi pemegang saham utama. Nah, yang keenam tuh mereview kertas kerja audit tahun lalu untuk mengidentifikasi nama pihak-pihak berelasi. Nah, lanjut kita menjawab pertanyaan yang keenam nih. Bagaimana melakukan pengujian atas peristiwa kemudian? Nah, di sini peristiwa kemudian atau subsequent event atau post-statement event ini tuh adalah peristiwa kemudian yang terjadi dalam periode sejak tanggal neraca sampai dengan tanggal selesainya pekerjaan lapangan. Nah, dalam periode peristiwa kemudian ini atau subsequent period ini kemungkinan terjadinya peristiwa-peristiwa yang mempunyai pengaruh yang material terhadap penyajian informasi yang tercantum di dalam laporan keuangan. Nah, di sini auditor ini berkepentingan untuk menjelaskan terjadinya peristiwa kemudian ini di dalam laporan auditornya. Nah, jika dampak peristiwa tersebut terhadap laporan keuangan auditan material, sehingga diperkirakan jika auditor tidak berbuat demikian, pemakai laporan keuangan akan melakukan keputusan yang salah. Nah, lalu peristiwa kemudian yang perlu dijelaskan dalam laporan audit itu meliputi peristiwa yang jumlahnya material yang pertama. Lalu yang kedua, peristiwa yang penting dan bersifat luar biasa. Dan lalu yang ketiga ini ada peristiwa yang terjadi dalam periode sejak tanggal neraca sampai dengan tanggal selesainya pekerjaan lapangan. Peristiwa kemudian yang memerlukan adjustment terhadap laporan keuangan klien ini tuh dibagi menjadi dua golongan. Nah, golongan yang pertama ini ada peristiwa kemudian yang memerlukan adjustment terhadap laporan keuangan klien. Nah, lalu golongan yang kedua ini peristiwa kemudian yang tidak memerlukan adjustment terhadap laporan keuangan klien, namun perlu dicantumkan penjelasan untuk itu. Nah, peristiwa kemudian yang memerlukan adjustment terhadap laporan keuangan klien, peristiwa atau transaksi ini tuh memberikan informasi tambahan bagi manajemen untuk menentukan saldo akun penilaian, misalnya akun cadangan kerugian piutang pada tanggal neraca dan juga kepada auditor dalam memverifikasi saldo akun tersebut. Nah, sebagai contoh nih, auditor sedang menghadapi kesulitan dalam menentukan penilaian yang wajar terhadap sediaan karena terjadinya keusangan dalam kondisi sediaan tersebut. Nah, lalu penjualan sediaan tersebut sebagai barang rongsokan dalam periode setelah tanggal neraca itu dapat dipakai oleh auditor sebagai dasar untuk menentukan nilai yang wajar bagi sediaan tersebut pada tanggal neraca. Nah, nilai jual rongsokan yang diketahui oleh auditor setelah tanggal neraca tersebut itu dipakai oleh auditor untuk
membuat jurnal adjustment yang diusulkan kepada klien sebagai nilai sediaan tersebut di dalam catatan dan laporan keuangan klien. Nah, lalu contoh peristiwa kemudian yang memerlukan adjustment terhadap laporan keuangan klien, yaitu yang pertama itu pengumuman kebangkrutan debitur klien karena terjadinya kesulitan keuangan debitur tersebut, yang jumlah piutangnya kepada debitur tersebut ini melebihi jumlah cadangan kerugian piutang yang telah dibentuk oleh klien. Lalu yang kedua, penyelesaian perkara pengadilan yang jumlahnya berbeda dengan jumlah yang telah dicatat di dalam buku klien. Lalu yang ketiga, penjualan equipment yang sudah tidak dipakai lagi dalam kegiatan usaha klien dengan harga di bawah nilai bukunya kini. Nah, yang keempat, penjualan surat berharga pada harga yang lebih rendah daripada kos yang dicatat di dalam buku klien. Nah, peristiwa kemudian yang tidak berdampak langsung terhadap laporan keuangan klien, namun perlu dicantumkan penjelasan untuk itu. Nah, penyebab terjadinya peristiwa kemudian dalam golongan ini tuh tidak ada sebuah tanggal neraca, tetapi peristiwa ini tuh sangat penting sehingga memerlukan penjelasan. Nah, meskipun tidak memerlukan adjustment terhadap laporan keuangan klien, umumnya peristiwa kemudian ini tuh sudah cukup jika dijelaskan dalam catatan kaki. Tetapi kadang-kadang peristiwa ini tuh cukup penting, artinya sehingga memerlukan tambahan penjelasan riwayat terjadinya dan pernyataan akibat peristiwa ini seandainya terjadi pada tanggal neraca. Nah, contohnya peristiwa kemudian yang tidak memerlukan adjustment terhadap laporan keuangan klien, namun perlu dicantumkan penjelasan untuk itu, misalnya sebagai catatan kaki atau penjelasan di dalam laporan audit. Nah, yang pertama, penurunan harga pasar surat berharga yang dimiliki klien sebagai investasi sementara. Yang kedua, pengeluaran obligasi atau saham. Yang ketiga, penyelesaian perkara pengadilan yang peristiwa penyebabnya ini terjadi setelah tanggal neraca. Lalu yang keempat ini penurunan nilai pasar persediaan sebagai akibat larangan pemerintah terhadap penjualan suatu produk. Dan yang kelima, kerugian akibat terbakarnya sediaan yang tidak diasuransikan. Nah, prosedur audit terhadap peristiwa kemudian ini tuh seperti pertama, pelajari notulen rapat pemegang saham, dewan komisaris, dan komisi-komisi yang dibentuk dalam periode setelah tanggal neraca. Lalu mereview laporan keuangan klien yang dibuat dalam jangka waktu pendek antara tanggal neraca auditan sampai dengan tanggal penerbitan laporan audit. Yang ketiga, adakan wawancara nih dengan pimpinan perusahaan mengenai peristiwa yang kemungkinan berdampak material terhadap penyajian laporan keuangan. Yang keempat, lakukan wawancara dengan penasihat hukum klien. Yang kelima, review penagihan piutang usaha yang terjadi setelah tanggal neraca. Yang keenam, review jurnal penerimaan kas, terutama yang mengenai transaksi penerimaan kas dari penarikan kredit atau dari penjualan aktiva tetap yang jumlahnya material. Lalu yang terakhir ini, review transaksi yang material jumlahnya yang dicatat dalam buku jurnal material. Nah, kita lanjut ke pertanyaan yang ketujuh, yaitu bagaimana melakukan pengujian atas kelangsungan usaha. Nah, di sini tuh auditor tuh secara umum umumnya tuh menilai apakah terdapat kesangsian besar tentang kemampuan klien untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya berdasarkan hasil pelaksanaan prosedur-prosedur audit yang normal, baik dalam tahap perencanaan, pengumpulan bukti maupun penyelesaian audit. Nah, di sini apabila auditor ini yakin nih bahwa terdapat kesangsian besar tentang kemampuan klien untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam periode waktu pantas, maka si auditor ini harus melakukan langkah-langkah seperti yang pertama nih, dapatkan informasi tentang rencana manajemen yang ditunjukkan untuk mengurangi pengaruh dari kondisi atau kejadian tersebut. Nah, lalu yang kedua, tentukan dulu kemungkinan rencana tersebut akan dapat ditetapkan secara efektif atau tidak. Nah, apabila setelah mengevaluasi rencana manajemen,
Auditor masih berkesimpulan terdapat kesangsian besar terhadap kemampuan klien untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, maka yang harus dilakukan oleh auditor di sini yang pertama mempertimbangkan kecukupan pengungkapan tentang ketidakmampuan perusahaan klien untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam periode waktu pantas. Nah, dan yang kedua di sini yang perlu auditor lakukan yaitu mencantumkan paragraf penjelasan di bawah paragraf pendapat dalam laporan auditor untuk mencerminkan kesimpulannya. Nah, apabila di sini auditor berpendapat nih bahwa kesangsian besar sudah tidak ada, maka auditor ini harus mempertimbangkan kebutuhan akan pengungkapan. Nah, ada beberapa informasi yang perlu diungkapkan itu seperti yang pertama, kondisi atau kejadian yang bersangkutan yang telah memunculkan kesangsian besar tentang kemampuan klien untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya selama periode waktu pantas. Nah, lalu yang kedua, dampak yang mungkin terjadi sebagai akibat dari kondisi atau kejadian tersebut. Nah, yang ketiga ini evaluasi manajemen mengenai signifikansi kondisi atau kejadian dan faktor-faktor yang bisa mengurangi kesangsian tersebut. Nah, yang keempat yaitu kemungkinan terhentinya operasi. Yang kelima yaitu informasi tentang kemungkinan pulihnya kembali keadaan perusahaan klien atau klasifikasi aktiva yang tercatat atau klasifikasi hutang. Nah, yang kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir atau yang ke-8 yaitu bagaimana melakukan penerbitan laporan audit. Nah, langkah akhir suatu proses pemeriksaan auditor itu ya melakukan penerbitan laporan audit. Nah, di mana pada proses ini tuh disebut penyelesaian audit. Nah, untuk itu nih pada proses ini auditor ini menyusun laporan keuangan auditan, penjelasan laporan keuangan, dan pernyataan pendapat auditor. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh auditor dan harus dilakukan dalam penyelesaian audit ini. Nah, yang pertama yang perlu diperhatikan yaitu penelaahan terhadap adanya kewajiban-kewajiban bersyarat. Yang kedua, penelaahan transaksi-transaksi setelah tanggal neraca. Yang ketiga, penemuan kemudian fakta-fakta yang terdapat pada tanggal pelaporan auditor. Yang keempat, pengikhtisaran dan menarik kesimpulan-kesimpulan. Yang kelima, penelaahan pengungkapan laporan keuangan. Yang keenam, informasi biaya pengganti yang tidak diaudit. Lalu yang ketujuh, surat representasi manajemen. Lalu yang ke-8 ini penelaahan kertas kerja. Nah, setelah 8 hal yang perlu diperhatikan itu, yang tidak boleh auditor lupakan yaitu memberi opini. Nah, langkah yang paling terakhir yang memberi opini. Nah, di sini terdapat 5 opini yang bisa auditor berikan kepada klien atau perusahaan yang telah diaudit. Nah, opini yang pertama itu audit wajar tanpa pengecualian. Lalu yang kedua itu ada audit wajar dengan pengecualian. Yang ketiga ada opini audit tidak wajar. Lalu yang keempat ada opini audit tidak memberikan pendapat. Dan yang kelima ada opini audit tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas. Nah, dalam tugas besar 1 yang saya kerjakan pada perusahaan entitas yang saya pilih itu PT Katarina, yang mana dia melakukan kecurangan terhadap laporan keuangan untuk IPO. Nah, yang mana KAP ini memberikan atau auditor ini memberikan opini audit tidak memberikan pendapat. Nah, yang mana opini audit ini tuh diberikan jika auditor ini tidak berhasil meyakinkan dirinya karena kurangnya pengetahuan auditor bahwa keseluruhan laporan keuangan yang disajikan secara wajar ini, penolakan ini timbul karena pembatasan. Nah,
Biasanya kondisi yang menyebabkan auditor menyatakan tidak memberikan pendapat itu adalah satu, pembatasan yang luar biasa sifatnya terhadap lingkup audit. Nah, yang kedua ini auditor tidak independen dalam hubungan dengan kliennya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video saya dari awal hingga akhir tanpa skip. Semoga video ini dapat membantu teman-teman dalam menggali informasi tentang mata kuliah ini. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.